Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Sunemi Nerianto dari SDN Siadharma 04 dan rekan saya Titik Siswati dari SMP Negeri 15 Tambun Selatan. dan rekan saya Ainul Lua dari SDN Sukarahayu 01 Kecamatan Tambelang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Nenin. Bagaimana kabarnya Bu Titi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Nenin juga? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Kita ngobrol santai ya Bu Titi ya. Baik Pak. Untuk dengar-dengar nih Bu Titi ingin melakukan proses coaching ya. Betul Pak. Betul ya. Kita sebelum melakukan proses itu kita diskusi dulu terkait rubrik penilaian mengenai coaching ini. Ada 3 ya Bu Titi. Iya Pak. Salah satunya itu alur tirta, pertanyaan berbobot, dan merespon coach. Dan saya mengingatkan kembali nih kepada Bu Titi terkait prinsip coach itu ada 3 juga. 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Selanjutnya saya bertanya kepada Bu Titi, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Titi kira-kira? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak. Meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari 3 kompetensi tadi nih, saya ingin lebih mendengar secara spesifiknya dari 3 kompetensi tadi. Kira-kira apa Bu Titi? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifiknya itu pada keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Baik Bu Titi. Untuk yang selanjutnya kira-kira indikator yang ingin dicapai dalam proses coaching ini kira-kira apa Bu Titi? Indikator yang ingin saya capai sih supaya si coaching ini dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi. Oh, gitu. Baik Bu Titi, kita sudah melakukan proses diskusi. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Titi ya. Amin. Terima kasih doanya ya Pak. Sama-sama Bu Titi. Saya pamit dulu. Siap. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Titi. Bu Titi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, saya dengar dulu ada masalah. Bisa lebih rinci Bu Lulu ceritakan mengenai masalah tersebut? Iya Bu Titi. Jadi begini Bu Titi, kan ini pelajaran tahun pembelajaran baru ya. Jadi saya itu mengajukan ekstrakurikuler baru di sekolah saya. Jadi ekstrakurikuler Pocil ini saya ajukan ke kepala sekolah dan dewan guru. Alhamdulillahnya kalau kepala sekolah itu menyambutnya dengan antusias dan mendukung. Tapi ada beberapa rekan sejawat saya tuh nggak setuju. Mereka itu beralasan bahwa kegiatan ekstrakurikuler Pocil ini tidak relevan dan terlalu membebani siswa. Nah, akan tetapi saya itu mempunyai tujuan, yaitu karena persaingan sekolah ini ketat sekali Bu ya, apalagi di kampung saya. Aduh, sekolah itu berjejer gitu ya. Jadi untuk menarik minat murid ini kan kita harus punya terobosan baru gitu. Nah, tujuan utama saya adalah meningkatkan minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah kami gitu, seperti itu Bu. Nah, jadi masalah ini nih
membuat saya tuh ya kepikiran terus gitu ya. Aduh, gimana ya mencari solusinya seperti itu yang terbaik. Nah, seperti itu loh Bu Titi. Ya, ya, ya. Jadi kalau dari cerita Bu Lulu, saya bisa menangkap tujuan utama Bu Lulu adalah meningkatkan minat orang tua terhadap sekolah dengan menawarkan program polisi cilik. Iya. Program ini unik dan menarik dan juga dapat mendisiplinkan dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Benar begitu Bu Lulu? Betul sekali Bu Titi. Nah, itulah tujuan utama saya Bu Titi sebenarnya. Sekarang apa alasan utama mereka, kekhawatiran mereka tidak setuju dengan program kecil ini? Jadi beberapa dari rekan sejawat ini yang tidak setuju, mereka itu berpikir bahwa program Pocil ini tidak relevan dengan kurikulum akademik. Kemudian khawatir bahwa siswa akan terlalu terbebani karena memang polisi cilik ini akan membutuhkan kayak seragamnya Bu, terus kalau lomba juga kita perlu biaya transport, nah seperti itu Bu. Dan yang terakhir adalah ada yang merasa bahwa program ini tuh tidak akan menarik lagi bagi siswa atau orang tua, jadi mereka tuh pesimis gitu, jadi bukannya semangat malah pesimis duluan, seperti itu Bu Titi. Saya paham. Saya mengerti Bu Lulu. Jadi ada 3 kekhawatiran utama di sini ya. Yang pertama, relevansi dengan kurikulum. Yang kedua, potensi beban tambahan bagi siswa. Dan yang ketiga, ketidakpastian mengenai daya tarik program ini bagi siswa maupun orang tua. Begitu ya Bu Lulu? Iya, betul sekali. Kalau begitu, mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi kekhawatiran ini atau mengatasi masalah ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan ada relevansi dari program Pocil dengan kurikulum akademik? Jadi saya berencana untuk menyiapkan presentasi yang menjelaskan bagaimana program ini dapat mendukung pengembangan keterampilan non akademik. Jadi yang penting nih Bu Titi, seperti kan kayak kerjasama tim, kemudian disiplin dan keterampilan sosial. Nah, seperti itu. Bagus Bu Lulu. Untuk kekhawatiran yang kedua, dapat menjadi beban tambahan bagi siswa. Bagaimana jika kita bisa menunjukkan bahwa program ini bisa dijalankan tanpa mengganggu waktu belajar siswa? Bagaimana? Jadi saya bisa menyusun jadwal yang memastikan bahwa program Pocil ini diadakan di luar jam pelajaran utama Bu. Jadi saya berencana itu Pocil ini akan dilakukan setiap hari Jumat sore, karena memang hari Sabtu sore itu adalah ekstrakurikuler pramuka ya. Nah, dan hari Minggu itu kami tidak akan mengganggu hari libur siswa gitu, begitu Bu. Jadi ini adalah Pocil ini adalah kegiatan ekstrakurikuler mingguan yang ringan gitu, hanya seminggu sekali, seperti itu Bu. Oh, oke. Lalu bagaimana dengan cara bisa menunjukkan daya tarik dari program ini bagi siswa maupun orang tua? Apakah Bu Lulu bisa mengumpulkan testimoni atau studi kasus dari sekolah lain yang telah menjalankan program Pocil dengan sukses? Ide bagus sekali ya Bu ya. Saya setuju sekali gitu. Jadi kita atau saya akan mencari informasi dan mungkin mengundang perwakilan dari sekolah lain untuk berbagi pengalaman mereka. Kebetulan di satu kecamatan itu, di tetangga sekolah saya itu memang ada sekolah yang juara tingkat provinsi untuk polisi cilik. Nah, kebetulan kepala sekolah saya yang sekarang ini dulunya itu memegang sekolah tersebut. Jadi ya ada sedikit pengalaman lah begitu loh Bu Titi. Udah dapat orangnya lah yang akan Iya. dijadikan testimoni ya. Iya. Oke, bagus.
Mari kalau begitu kita tentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah dari rencana aksi ini. Siapa yang bisa menyiapkan presentasi tentang relevansi program dengan kurikulum akademik. Jadi saya sendiri bisa untuk mempersiapkan atau menyiapkan presentasi dengan bantuan tim kurikulum. Oh, oke. Bagus. Lalu siapa yang akan menyusun jadwal kegiatan Pocil agar tidak mengganggu waktu belajar siswa? Nah, itu saya akan bekerja sama dengan tim kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi untuk menyusun jadwal yang tepat begitu. Oke. Lalu siapa yang akan cari informasi atau menghubungi sekolah lain untuk dijadikan testimoni dari program ini? Karena yang mendukung atau yang setuju itu adalah mayoritas ya, jadi yang tidak mendukung itu kan hanya beberapa orang saja, Bu. Jadi saya akan meminta rekan yang memang mendukung untuk mencari atau melakukan riset dan mengatur pertemuan dengan perwakilan dari sekolah lain. Hebat Bu Lulu. Saya rasa Bu Lulu punya rencana yang jelas dengan tanggung jawab yang terdefinisi. Kapan kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya untuk meninjau kemajuan dan membahas langkah-langkah selanjutnya? Saya tertarik dengan program ini loh. Oke, baik Bu. Mungkin kita bisa mengatur ya pertemuan nanti atau sekitar 2 minggu lagi ya Bu ya. Boleh. Setelah mungkin semua tugas ini diselesaikan gitu Bu. Saya yakin Bu Lulu bisa sukses mengadakan program ini. Amin. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dan membahas tentang ini. Saya ingin dengar cerita lagi dari Bu Lulu. Terima kasih Bu Tuti, doanya, supportnya. Jadi saya itu jadi lebih bersemangat, lebih percaya diri lagi Bu Titi. Selamat ya. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Oke. Bagaimana Bu Titi perasaannya setelah melakukan coaching yang tadi? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah plong, sudah melakukan coaching. Alhamdulillah. Nah, saya bertanya apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching yang tadi Ibu lakukan? Ya, menurut saya dalam coaching tadi saya sudah melakukan berdasarkan alur tirta. Saya berusaha kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil catatan observasi bahwa Ibu dalam melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selanjutnya oleh Bu Titi? Ya, yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya bisa menggali potensi coaching. Kemudian juga saya lebih bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu Pak. Dengan kegiatan coaching ini saya berharap dapat menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Itu Pak. Baik, mudah-mudahan bisa ada solusi yang selanjutnya ya Bu ya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Siap Ibu. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Sulaiman? Alhamdulillah baik. Ibu Lulu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya Alhamdulillah baik juga ya. Nah, saya ini mendengar Bapak katanya mau melakukan kegiatan coaching hari ini. Nah, ada baiknya Pak, sebelum kita melakukan coaching, kita mendiskusikan dulu ya rubrik penilaian yang meliputi. Yang pertama adalah alur tirta, kedua pertanyaan berbobot, ketiga merespon coach. 3 ya. Iya, ada 3 Pak. Nah, saya juga mengingatkan ya Pak Sunemin, Baik. prinsip coaching itu ada 3 juga Pak. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, Baik. sekarang saya mau
coaching apa yang ingin diperlukan Bapak ya? Oh ya, baik Bu. Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nah, selanjutnya kompetensi mana yang akan dilakukan lebih spesifik nih buat Bapak nih kira-kira? Baik Bu, dari 3 kompetensi tadi yang ingin saya lebih spesifiknya itu yaitu saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik. Nah, kemudian indikator yang ingin dicapai dalam proses coaching ini apa ya Pak ya? Kalau indikator saya lebih ingin memiliki solusi Bu dari masalah-masalah yang sedang saya hadapi dan bisa diselesaikan seperti itu Bu. Oh, maksudnya adalah coachingnya ya Pak ya, Betul. yang dalam menghadapi masalah ya. Siap Oke, Bu. Nah, bagus sekali Pak Sunemin. Nah, sekarang silakan Pak Sunemin untuk melakukan coachingnya. Semoga sukses ya Pak Sunemin. Siap Ibu, terima kasih. Kalau begitu Sama-sama. saya mohon izin Bu. Silahkan Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nemin. Bagaimana perasaannya nih hari ini? Ya, lumayan semangat lah. Semangat ya, harus semangat. Iya. Saya dengar-dengar nih Bu Titi nampaknya punya masalah yang Ibu hadapi saat ini, yang saat ingin melakukan pengimbasan atau dari program guru penggerak kepada rekan sejawat. Bisa diceritakan seperti itu Bu Titi? Bisa sekali Pak. Justru memang kedatangan saya ke sini ingin berdiskusi dengan Bapak tentang masalah saya, bahwa selama ini itu saya mengikuti program guru penggerak, dan ceritanya saya ingin membagikan ilmu serta pengalaman saya kepada rekan sejawat di sekolah. Namun sayangnya ya Pak, tanggapan mereka itu kurang antusias. Sepertinya mereka tidak tertarik dengan program ini. Tidak tertarik dan kurang antusias ya Iya, Bu ya. betul. Jadi tujuan utama Bu Titik adalah memastikan bahwa ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari program guru penggerak dapat diimbaskan dengan efektif kepada rekan sejawat sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat. Benar begitu Bu Titik? Benar sekali Pak Nemin. Saya ingin mereka juga termotivasi dan terinspirasi untuk mengadopsi metode dan pendekatan baru dalam pengajaran. Oh, baik. Apa saja faktor yang menyebabkan kurangnya antusiasme rekan-rekan Ibu? Menurut Ibu, apa saja alasan utama mereka tidak tertarik? Ada beberapa alasan yang saya dengar sih Pak. Beberapa rekan merasa bahwa mereka sudah terlalu sibuk dengan beban kerja saat ini. Kemudian juga ada yang merasa program ini tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Juga bahwa mungkin mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan. Itu Pak. Iya, sibuk, tidak relevan. Saya mengerti Bu Titi. Jadi ada 3 kekhawatiran utama ya Bu Titi. Beban kerja yang sudah terlalu banyak, perasaan bahwa program ini tidak relevan, dan ketidaknyamanan dengan perubahan. Mari kita buat rancangan aksi untuk mengatasi kekhawatiran ini Bu Titi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa program guru penggerak ini relevan dan bermanfaat bagi mereka? Coba Bu Titi. Baik Pak, kira-kira ya saya akan menyiapkan presentasi atau sesi informasi yang menyoroti manfaat konkret dari program penggerak ini, bagaimana hal itu bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Kemudian juga memberikan contoh kasus sukses dari guru-guru yang sudah menerapkannya, dari guru-guru penggerak yang sudah menerapkan. Wah, bagus banget itu, hebat Bu Titi. Untuk mengatasi kekhawatiran tentang beban kerja nih Bu Titi, ya, bagaimana jika Ibu merancang sesi pengimbasan yang singkat dan padat, mungkin dalam bentuk lokakarya mingguan yang tidak terlalu memakan waktu Bu Titi? Ide bagus Pak. Boleh, itu akan saya pakai. Jadi untuk itu saya perlu mengatur sesi singkat saja ya Pak, yang Betul. fokus pada
satu tema atau satu Satu topik topik. untuk setiap minggunya, sehingga mereka tidak merasa terbebani. Betul Bu Titik. Dan untuk mengurangi ketidaknyamanan nih, kira-kira dengan perubahan, bagaimana jika kita melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembebasan ini? Kita bisa meminta masukan mereka tentang topik apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya, kira-kira Bu Titik. Bagus itu, betul, bisa membantu itu sehingga mereka merasa terlibat dalam proses ini. Mungkin mereka akan lebih menerima perubahan karena mereka ikut aktif di dalamnya ya Pak ya. Betul, nah bagus banget Bu Titi. Mari kita tentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah dan rencana aksi ini. Siapa yang bisa menyiapkan presentasi atau sesi informasi tentang manfaat program guru penggerak, coba. Saya rasa saya bisa menyiapkan presentasi tersebut Pak. Ya tentunya dengan bantuan beberapa rekan yang sudah memang mendukung program ini. Kan ada juga beberapa. Betul Bu Titik, selain ibu juga kita harus berkolaborasi ya, betul, sama teman. Baik, siapa yang akan merancang jadwal sesi singkat mingguan dan mengatur topik utama untuk setiap sesi Bu Titik? Baik Pak, kira-kira ini kali ya Pak, saya akan bekerja sama dengan tim pengembang profesional atau yang sudah biasa menyusun jadwal itu di sekolah kan tim kurikulum. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan mereka untuk mengatur jadwal Pak. Nah, hebat sekali itu. Kita berdayakan tim kurikulum di sekolah ya Bu Titik ya. Baik, hebat sekali. Punya rencana yang jelas dengan tanggung jawab yang terdefinisi. Kapan kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya untuk meninjau kemajuan dan membahas langkah-langkah selanjutnya Bu Titik? Saya rasa saya butuh waktu untuk persiapan ini kira-kira ya 10 harian. Jadi 10 hari dari sekarang baru saya akan melaksanakan rencana tadi. Betul, persiapan ya Bu Titik ya. Persiapannya sekitar 10 hari. 10 hari ya. Baik, saya menanyakan pasti lagi. Yakin ya 10 hari Bu Titik? Insya Allah Pak, yakin. Baik ya, pastikan semua persiapan berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Bu Titik. Saya yakin nih Bu Titik bisa mengatasi tantangan ini bersama-sama. Baik Gitu. Pak, terima kasih ya Pak sudah bersedia berdiskusi dengan saya, Bu Titik. sehingga saya merasa lebih percaya diri loh Pak dengan rencana ini bisa dijalankan. Terima kasih sekali lagi Pak. Sukses ya Bu Titik ya, semangat ya. Semangat. Ya, Terima kasih. Pak Sunemin, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching ya hari ini ya. Iya. Perasaan Bapak gimana? Aduh, alhamdulillah saya sangat senang sekali proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan lancar Bu, alhamdulillah. Oke, apa saja yang sudah Bapak lakukan terhadap coachingnya? Baik Bu, saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali Pak. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan. Baik. Bahwa Bapak dalam melakukan coaching ini sudah sesuai alur tirta dan sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Baik, setelah saya melakukan coaching, tentunya saya berharap nih Bu, kompetensi yang saya miliki saya pengen lebih meningkatkan lagi, lebih menggali potensi Kuci, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Dengan kegiatan coaching ini, saya berharap dapat menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kuci Bu. Oke, bagus sekali Bapak. Oke, sukses ya, bangga Siap ya Ibu, kalau sudah. terima kasih, senang sekali saya. Oke, baik Bapak, sudah plong kan ya sekarang? Betul Bu, betul. Kalau gitu saya mohon pamit Ibu. Silakan. Iya. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabar Bu Lulu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Titi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah.
dengar-dengar nih Bu Lulu rencananya mau melakukan coaching. Iya benar Bu Titi. Oke, sebelum melakukan coaching, kita mendiskusikan terlebih dahulu ya apa namanya rubrik penilaian yang akan kita persiapkan, yaitu meliputi alur filter, pertanyaan berbobot, dan merespon coach. Baik. Kemudian saya juga hanya mengingatkan nih dulu, prinsip coaching itu ada 3 ya. Pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira kompetensi coaching apa ya yang mau dikembangkan oleh Bu Lulu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mantap nih Bu Lulu. Terima Kemudian, kasih. kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lebih lanjut, yang lebih spesifik? Jadi saya berencana untuk kompetensi yang dikembangkan secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh ya. Lalu kalau indikatornya itu apa yang ingin diharapkan dari si coaching ini? Jadi saya menginginkan si coach ini yang mempunyai masalah ini, beliau ini menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Jadi begitu. Iya. Baik. Saya kira persiapan diskusinya cukup. Saya berharap dan mendoakan Bu Lulu dapat melakukan coaching dengan lancar dan apa yang diharapkan tercapai. Amin. Terima kasih Bu Titi doanya ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu Titi ya. Assalamualaikum Pak Sunemin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lulu. Apa kabar ya Pak Sunemin? Alhamdulillah baik. Ibu Lulu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Pak, saya mendengar nih ya Pak ya, Bapak ini sekarang sedang ada masalah di sekolahnya ya. Bisa ceritakan Pak, apa sih yang Bapak sedang hadapi? Iya betul Bu. Sebenarnya masalah ini untuk diri saya rumit ya tampaknya gitu. Ini permasalahan anak murid saya Bu. Jadi anak murid saya ini minat belajarnya sangat menurun, berkurang, dan berdampak pada nilai akademis Bu. Dan juga dijauhi juga jadi sama teman-teman gitu, karena memang anak tersebut jarang komunikasi Bu, jarang berbicara, ngobrol gitu, bersosialisasi sama teman-temannya. Nah itu yang membuat keresahan saya, dan harapan saya, tujuan saya itu lebih berharap anak ini minat belajarnya meningkat lagi Bu, meningkat dan berdampak tentunya pada nilai akademis, dan akademisnya juga meningkat, dan juga kembali ceria, bisa ngobrol sama anak-anak yang lain seperti itu Bu. Oke baik, jadi tujuan utama Bapak adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa. Begitu? Benar begitu Pak? Iya Bu, benar sekali seperti itu. Oke baik. Nah sekarang Bapak bisa ceritakan apa saja sih faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa? Baik Bu, setelah saya melakukan kunjungan dan saya perhatikan yang menjadi kurang minat belajar anak ini, sepertinya yang menurut saya Bu ya, itu karena dia sering sekali ngebantuin orang tuanya berjualan Bu. Itu yang pertama. Yang keduanya tentunya faktor ekonomi keluarga, dan yang ketiga sepertinya jarak rumahnya itu jauh Bu dari sekolah. Tiga itu yang mungkin menurut saya itu menjadi faktor anak tersebut menjadi kurang minat belajarnya Bu. Oke baik, saya mengerti Pak. Jadi ada 3 kekhawatiran utama nih ya Pak ya. Yang pertama atau faktornya ya, yang pertama adalah
kondisi ekonomi keluarganya, Iya, betul. kemudian lokasi rumahnya yang jauh, Betul. terus teman-temannya juga ya Betul. agak Jauh menjauhi ya. juga, iya, karena nggak bergaul anaknya gitu. Baik. Nah, dari cerita Pak Sunemin ini, apa sih sebenarnya yang Bapak inginkan untuk mengatasi faktor-faktor ini, Pak? Apa yang bisa Bapak lakukan saat ini untuk meningkatkan semangat belajar Bapak? Nah, Belajar jadi anak Bapak maksudnya. betul. Jadi yang saya lakukan tentunya saya memberikan motivasi semangat belajar lagi nih Bu, dengan saya melakukan pendampingan kepada dia saat belajar. Terus juga ada solusi yang memang membuat dia itu belajarnya seperti meminjamkan buku, seperti itu Bu. Itu yang upaya saya yang saya lakukan untuk menunjang faktor belajar dia gitu Bu. Oke, baik, bagus sekali ya Pak. Nah, Bapak bisa menentukan gitu ya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk setiap langkah yang Bapak rencanakan. Baik Bu, kalau itu pastinya saya selaku wali kelasnya ya Bu ya, itu yang selalu bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan anak atau meningkatnya minat belajar anak, itu yang pertama. Dan saya juga udah berkoordinasi sebetulnya sih Bu dengan kepala sekolah, sudah ngobrol-ngobrol juga. Dan yang ketiga pastinya tentunya orang tua juga yang juga harus mendukung meningkatnya minat belajar anak. Dan yang ketiganya tentunya anak tersebut Bu, karena memang kalau anak tersebut semangat belajar berkurang, tentunya saya juga pastinya secara maksimal juga akan berdampak juga dengan kurang belajarnya dia, seperti itu Bu. Oke, tadi kan Bapak sudah merencanakan ya mau Baik. akan pendampingan. Betul. Nah, kira-kira Bapak bisa menentukan jadwal itu atau mengaturnya itu atau merencanakannya seperti apa Pak? Oh iya, tentunya saya harus mempersiapkan dulu ya Bu ya segala keperluan dalam proses pendampingan belajar ini, dengan menyiapkan materi pembelajarannya, buku pembelajarannya, juga menentukan hari, karena memang anak tersebut tidak terlepas harus membantu orang tuanya juga Bu. Dari hari itu saya bisa melihat di waktu senggangnya itu sore hari anak tersebut pulang berjualan dan beristirahat ada sekitar 1 jam. Di kesempatan itu sekitar pukul 16 lah, barangkali sekitar jam 5 sore saya bisa melakukan pendampingan Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali ya Pak. Jadi Bapak ini punya rencana yang jelas dengan tanggung jawab yang terdefinisi. Nah, sekarang Bapak kira-kira kita mau berdiskusi lagi atau bertemu lagi kira-kira kapan ya Pak ya? Iya Bu. Jadi saya juga pengen tahu kemajuan terus langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan. Iya, kalau sekarang ini kan tanggal 19 Juli ya Bu ya. Barangkali saya sekitar seminggu untuk mempersiapkannya, dan hasil dari saya melakukan kunjungan itu, pendampingan, kemungkinan sekitar ya kurang lebih 11 hari lah Bu, seminggu ke depan gitu. Oke, baik. Nah, saya mengingatkan ya Pak ya, pastikan semua persiapan berjalan dengan lancar ya Pak. Siap. Saya yakin Bapak bisa mengatasi tantangan ini dengan sukses ya Pak. Baik. Terima kasih ya Bu ya, saya sudah bisa berdiskusi dan merasa lega sekali perasaan saya, dan Ibu juga sudah memberikan bantuan yang penuh buat saya dan motivasi yang luas buat diri saya. Tentunya juga akan saya terapkan pada anak didik saya. Sekali lagi terima kasih Bu Lulu. Kalau begitu saya mohon pamit ya. Sama-sama Ya. Pak, sukses selalu ya. Siap Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaannya Bu Lulu tadi sudah melakukan coaching? Alhamdulillah sangat senang sekali Bu Titi, karena saya sudah bisa menemukan solusi
terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Baik. Menurut Bu Lulu nih tadi apa saja yang sudah dilakukan terhadap coaching coaching? Oke, baik. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mantap. Dan selanjutnya saya juga ingin nih menyampaikan catatan hasil observasi bahwasanya betul Bu Lulu itu telah melakukan coaching dan sudah sesuai alur tirta dan juga sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Lulu? Baik, saya ingin lebih menggali lagi potensi si kuci ini dulu, terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Nah, dengan kegiatan coaching ini, saya berharap dapat menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kuci, Bu. Oh iya, bagus ya. Semoga nanti kedepannya Bu Lulu lebih sukses lagi, Amin. lebih dapat menghadirkan solusi bagi coach dengan permasalahan yang dihadapi. Kita ketemu lagi ya di kegiatan coaching yang selanjutnya. Boleh itu. Kalau begitu, terima kasih ya Bu ya. Saya izin pamit ya Bu.